tanamlah kacang. Kacang itu relatif minim sekali modal. Dan Dari bedengan satu ke bedengan satu itu bisa bertemu. bertemu ya? Iya, Jadi rimbun begitu ya? Ya rimbun nanti kalau kita. Ini termasuk dalam kategori tanaman hortikultura yang sangat mudah untuk hidup. Sangat amat mudah sekali. Ya. Untuk tips-tipsnya Pak agar berhasil seperti Bapak untuk menanam kacang ini bagi petani pemula ini apa saja Pak, mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Berdeso, channel yang wow. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah memberikan sodako subscribe-nya di channel YouTube Berdeso ini dan komentarnya di channel YouTube Berdeso ini, serta memberikan hype ataupun super thank di channel YouTube Berdeso ini. Baik, dan hari ini alhamdulillah saya berkunjung ke tanamannya Pak Eko ya. Pak Eko ini sedang merawat kacang panjang dan alhamdulillah ini tanamannya lebat-lebat dan beberapa hari lagi akan panen. Dan apa saja yang membuat tanaman beliau ini begitu super lebat dan memberikan hasil produksi kacang yang sangat lurus dan besar-besar dan super otomatis. Nah, simak saja videonya dari awal sampai akhir dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini aktivitasnya sampean di lahan ini, di lahan tanaman kacang ini ngapain? Hari ini baru spray gulma. Spray gulma ya. Ya. Oh, gulma ini pengaruhnya apa kalau di tanaman kacang ini? Sebetulnya gulma itu tetap berpengaruh sekali untuk tanaman, bukan hanya kacang, semua jenis tanaman ya. Karena apa ya? Itu untuk berlindung hama. Untuk berlindung hama. Ya. Kalau secara keseluruhan tanaman kacang ini tantangan terbesarnya apa? Ya mungkin kemarin tanam itu yang bawah itu Gemini ya. Atau virus bule itu? Iya. Kalau itu sebenarnya bisa disembuhkan apa tidak? Wah, sangat susah. Sangat susah ya. Susah sekali. Ya. Tapi berpengaruh terhadap buah nggak kalau virus Gemini itu? Jelas berpengaruh. Mungkin kalau di tanaman kacang sendiri itu tidak mempengaruhi hasil, tapi cuman warna. Warna buah atau warna daun? Warna buah. Warna daun ya, sampai warna buah. Jadi di pasar nanti banyak orang yang mencela lah. Sebenarnya kalau virus Gemini itu di tanaman kacang itu memberikan dampak stunting terhadap buah atau tanamannya? Tanaman. Sebetulnya tidak. Kalau untuk tanamannya sendiri, menurut saya pribadi loh, itu cenderung normal saja. Untuk pertumbuhan tetap normal, tidak seperti tanaman-tanaman yang lain. Kalau untuk kacang virus Gemini itu pertumbuhan tetap normal, hanya saja pembuahan juga normal, hanya saja nanti akan berpengaruh pada warna buah. Oh, warna buah gitu. Oh, kalau warnanya itu cenderung seperti apa? Hampir ya semu-semu kuning juga. Semu-semu kuning juga. Seperti walaupun itu kacang itu muda, tapi tetap kelihatannya tetap jadi tua gitu. Oh, jadi tua begitu ya. Terus di tanaman kacang ini kalau saya lihat batang atau yang daunnya itu tangkainya ini ada karat-karatnya. Itu termasuk penyakit atau hama bukan? Itu ya juga hama ya. Hama, tapi itu dipengaruhi oleh jamur. Oh, pengaruhi oleh jamur. Ya. Oh, jadi jamur ini juga bisa mengganggu tanaman kacang ya? Iya, bisa. Semua jenis tanaman itu bisa terganggu oleh jamur. Hanya saja nanti setelah kalau di tanaman kacang itu dinamakan karat daun. Seperti berkarat seperti ini. Ya, ini seperti ini itu akan mengganggu juga pertumbuhan bunga dan buah juga gitu ya. Tapi kalau cabai jamur itu ada pada batang cabai, terus pada batang tomat atau daun tomat, daun cabai lah, itu namanya saja yang berganti ya. Tapi itu semuanya faktor utamanya adalah jamur. Jamur ya. Oh, sebenarnya secara garis besar tanaman kacang ini mudah apa tidak sih perawatannya? Sangat amat mudah sekali. Sangat amat mudah ya. Sangat amat mudah. Benih kacang itu ditabur di mana saja tumbuh kok. Bisa. Jangankan di lahan yang memang sudah disiapkan, di lahan janda berapa kali saja tetap bisa tumbuh. Bisa tumbuh dengan normal. Terus ya mungkin kalau di lahan-lahan yang sedikit misalnya seperti di depan rumah itu terlalu padat itu tetap beda lah.
Yang penting ada air, terus tanah sedikit gembur gitu aja. Itu semua udah bisa tumbuh dengan normal. Hanya mungkin saja kendala para petani itu, nah, apa itu namanya, seringkali lupa akan menertibkan itu solor, namanya solor. Oh, itu solor ya. Oh, dan di tanaman kacang ini kalau untuk itu dirambatkan oleh kita sendiri atau merambat sendiri? Sebetulnya dia bisa setelah kasih anjir itu, sebenarnya anjir di sebelah timur ya, sebelah timur dia akan tumbuh dengan sendirinya dan merambat sendirinya karena dia mengejar sinar matahari. Tapi kalau di sebelah barat itu mungkin cenderung kita akan anjir yang di sebelah barat itu cenderung kita akan sering harus ke sawah meneliti untuk yaitu menertibkan atau mengontrol itu supaya tidak sakar PDW lah istilahnya. Oh, berarti kalau saya amati ini berarti harusnya penancapan lanjaran atau anjir ini di sebelah kiri ya? Timur oh, timur ya, iya, timur. Di sebelah timurnya tanaman ya. Melihat terbitnya matahari ya. Oh, karena ini sangat bergantung sekali terhadap sinar ya. Iya kan? Iya. Oh, ini nantinya akan sorot sinar matahari ini dia akan mengikuti itu berarti. Iya, dia akan cenderung terus mencari sinar matahari untuk dia tumbuh ya. Lalu kalau kita tancapkan anjir di sebelah timur ya, sebelah timur itu nanti dia akan bisa merambat dengan sendirinya. Ya. Berbeda lagi kalau ditancapkan di sebelah kanan. Iya, di sebelah barat. Sebelah barat ya. Nah, sebelah berarti barat. Nanti kita sendiri yang akan melilitkan ya. Iya, melilitkan itu. Ya mungkin juga bisa dengan sendirinya, tapi untuk awal melilitnya tetap butuh bantuan kita. Jadi sedikit ribet lah, kita harus kerja yang lain malah tuh memberi arahan tanaman itu untuk melilit anjir itu tersebut. Sambil diminum Pak kopinya Pak. Oke, siap. Saya minum ya. Iya, silakan. Selanjutnya kalau idealnya lanjaran atau anjir ini panjangnya berapa? Idealnya. Kok sampean masih ngasih atas gantangan ini? Itu karena mungkin yang sebelah utara sana itu anjir bekas Mas. Jadi seketika nanti tumbuhan itu lebat, nah itu nanti kalau anjir bekas tidak kasih penguat seperti itu akan roboh. Akan roboh ya? Ya, jadi ini hanya sisa saja, ini anjir baru yang ini. Oh, berarti angin pun juga menjadi tantangan untuk tanaman kacang ini? Iyalah, sangat menjadi tantangan sekali karena seketika roboh, terus solor yang tadi saya namakan solor itu akan bertemu dengan solor yang lain akan menjadi bundet lah istilah bola itu bundet. Ya, berarti nanti akan saling melilit begitu ya antara kanan dan kiri. Kalau idealnya dari jarak tanam ini dari ini ke ini berapa senti idealnya? Kalau idealnya ini kan lahan bekas Mas. Jadi lahan bekas ini setiap lubang saya kasih. Untuk idealnya kalau hanya khusus untuk tanam kacang itu idealnya ya 70-80 dari anjir ke anjir itu udah bagus sekali. 70 sampai 80. Itu sudah ideal sekali. Ya, ideal sekali. Emang dulunya ini tanaman apa Pak? Kalau sebelum kacang ini? Masih bisa lihat dengan ya Mas. Ya. Ini ada lahan bekas 2 kali 3 kali ini. 3 kali ini ya? Itu masih ada timun. Oh ya, ketimun ini ya teman-teman. Jadi ini bekas tanaman timun ya. 2 sampai 3 berarti ini tanaman keempat ya kalau nggak salah. Ketiga ini. Dan pemupukan dasarnya berarti ikut tanaman yang pertama? Ikut tanaman yang pertama. Pupuk kandang, terus pupuk pohon skala. Itu saya ikut tanaman yang pertama. Untuk tanaman kacang ini perlu dikasih pupuk susulan nggak? Karena ini lahan janda ya kasih lah. Kasih. Ya. Berapa kali sampai menjelang panen? Idealnya ya untuk masa pertumbuhan, ya kedua mungkin usia sekitar 35 hari itu ya penambahan pupuk lagi untuk supaya dia pembungaan dan mungkin ketiga kalinya ya sekitar umur 44 atau 50 hari. 50 hari ya? Setelah panen 1, 2, 3 kali untuk memperpanjang durasi panen. Oh. Untuk memperpanjang durasi panen caranya seperti itu. Ya. Nah, ini idealnya dipetik pertama ini di umur berapa Pak?
Ini sebetulnya umurnya relatif singkat. Oh, singkat? Iya singkat. Ini mungkin 40 sampai 44, 45 lah itu udah bisa petik walaupun masih sedikit ya kan. Ini saja ini menurut hitungan saya ini belum ada 35 hari nih tanaman. Ini selebat ini belum ada 35 hari ya? Belum ada. Jadi kalau idealnya nih satu tanaman ini menghasilkan berapa kilo atau berapa on idealnya? Itu untuk menghitung serinci itu belum pernah lah Mas. Tapi yang jelas ini setiap ruas ini nanti akan tumbuh tangkai yang intinya ada. Setiap ruas ini? Iya. Ya. Ini idealnya berapa yang kita sisakan berapa Pak? Idealnya? Itu idealnya 5 buah. 5 buah setiap ini. 5. Setiap ros-ros ini kan mengeluarkan apa ya? Bunga ya. Jadinya idealnya 5 ya. 5. Kalau untuk kan ada itu tanaman apa yang sudah berbuah tanaman kacang ini terus ngetual begitu lah. Maksud saya tidak lurus. Nah, untuk lurusnya tipsnya apa Pak kalau sampean sendiri Pak? Anjir Ya? ini ya. Ini utamanya di anjir ini berarti ya? Oh. Kalau mungkin dengar cerita itu dari petani pesisir itu tanpa anjir, tapi semuanya ya enggak lurus. Muat-muat gitu ya? Enggak lurus karena tanpa anjir. Jadi setiap petik itu dia harus ketika panas terus dia bentangkan kayak gini, terus nanti dijemur. Jemur agar supaya nanti ketika diikat itu ya bisa lurus. Tapi itu bagi petani yang mungkin kesulitan bambu lah. Kalau di sini bambu kan melimpah. Oh. Jadi intinya untuk tanaman yang menghasilkan buah yang seperti itu ada di anjir, anjir yang kuat, terus kan apa namanya biar super lebat itu kan harus ada nutrisi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang saya tanyakan ini biasanya kalau saya melihat di tanaman kacang itu adalah ulat Pak. Iya. Nah, ulat itu yang saya maksud itu mungkin bisa di daun, merusak daun ataupun merusak buah. Iya. Nah, untuk yang merusak daun mungkin agak penanganannya agak sedikit mudah ya karena kan di luar. Nah, kalau yang di dalam itu bagaimana Pak? Kan bisa menembus ke dalam itu terus hidup di dalam. Iya. Nah, itu bagaimana tips untuk mengatasi yang ini dari saya praktek sendiri ya. Yang pertama itu cenderung ke lokasi itu bersih dari gulma. Oh, intinya bersih dari gulma. Makanya ini baru segini aja udah saya semprot ya. Ini kemarin saya rumput, saya kasih makan ternak, lalu sekarang udah mulai tumbuh ini intinya saya spray lagi supaya nanti di saat panen itu benar-benar bersih kondisi kebun itu supaya tidak bisa berlindung ulat itu tersebut karena musuhnya memang ulat Mas. Ulat sekali ulat ya. Iya, ulat itu merusak daun itu ya juga banyak. Itu kemarin kan ketika ini gulmanya masih tumbuh subur itu wah susah sekali. Saya spray pagi hari di tanaman itu nggak ada sama sekali, nggak ada kelihatan, tapi dia memang berlindung ke bawah rumput ya, gulma ya. Kalau untuk musim hujan ini dibanding dengan musim kemarau, ini penanganannya di tanaman kacang ini mudah mana Mas? Mudah di tanaman kemarau asal ada air. Asal ada air tetap mudah di musim kemarau. Setiap tanaman itu cenderung mudah di musim kemarau asal ada air. Asal ada air ya. Kalau untuk tanaman kacang sendiri nih, air itu dibutuhkan banyak apa sedikit? Apa cukup aja? Ya cukup saja, cukup. Maksudnya kalau kelebihan air itu ya akan menyebabkan apa ya, layu fungisarum yang disebabkan oleh air itu tadi. Terus istilah bahasa Jawa itu lolos. Mungkin usia sudah segini, tanaman sudah setinggi gini ya, itu bisa layu ya. Itu karena kebanyakan air. Kekurangan air pun kalau kekurangan air hanya cukup mungkin dia daun nampak tua dan kerdil, susah perkembangannya. Itu kalau kekurangan air. Berarti intinya tanaman kacang ini jangan kebanyakan air dan juga kekurangan air begitu ya. Pokoknya sedang lah. Sedang ya. Dan kalau saya amati di tanaman kacang ini ternyata juga penyakit-penyakit yang Bapak tadi sudah disebutkan, terus penanggulangannya juga sudah disebutkan. Namun secara keseluruhan ini sangatlah mudah ya Pak. Sangat amat mudah. Dan dibanding dengan tanaman yang lain ya. Iya. Mungkin hanya di perawatannya saja. Iya. Dan mungkin ada kalimat untuk anak-anak muda sekarang Pak yang sedang bertani, entah itu petani apapun, mungkin ada pesan-pesan untuk Bapak, untuk mereka-mereka.
Ya pesan-pesannya tetap semangat untuk bertani, walaupun kita tidak tahu harga akan jatuh pada harga bagus atau enggak, itu relatif Ya. pasar yang mengatur. Tapi intinya kita bertani, tanam, dan jangan sampai kita itu menjadi masyarakat atau petani yang masyarakat daerah. Ya. Ini daerah ini jangan sampai ada lahan yang tidak produktif. Apapun, seperti apapun itu. Kalau untuk pemula mungkin yang wah, untuk tanam cabai mahal ongkos, untuk tanamlah kacang ya. Iya, tanamlah kacang itu relatif minim sekali modal. Dan kalau kerugian bagaimana? Minim juga. Ya, kalau kerugian itu kalau mati itu rugi. Kalau nggak mati berarti nggak rugi. Ya tetap untung lah, untung. Ya. Tadi kan sudah Bapak sebutkan ya, apa ini itu sangat mudah, tanpa ajir atau lanjaran pun juga bisa, ya kan? Ya, hanya saja mungkin di buah. Ya, akan susah. Jadi memang kita tanam nih tanpa ajir pun juga bisa. Hanya saja itu dari teman saya yang tanpa ajir itu di daerah pesisir, Mas. Pesisir pantai ya. Pesisir pantai itu karena kesulitan mencari penopang itu ya. Iya, itu bambu untuk anjir itu. Jadi dia asal tanam saja, nanti biarkan supaya nanti pemetikan juga banyak akan yang tidak kepetik, Mas, karena menurut saya itu harus mencari di rimbunnya daun itu tadi. Dan di sini paling aktif itu seperti ini. Kita tahu ini yang buah yang udah siap dipetik itu kan kelihatan kan, semuanya kelihatan. Kalau tidak tanpa anjir, siapkan anjir. Itu yang pertama gini. Kalau untuk di pesisir itu saya tidak pakai yang ilmu itu ya. Tetap mau tanam itu selepas kita taruh benih di sawah, itu yang perlu disiapkan ada anjir ya. Berarti kalau misalkan nih sebelum menanam itu paling tidak harus dipersiapkan anjirnya. Iya, karena itu akan sangat membuat kewalahan nanti karena pertumbuhannya sangat cepat kalau anjir betul. Begitu. Tanaman udah usia 10 hari mungkin solar udah nampak. Kok baru mau potong bambu, mau persiapkan itu nanti kalau tanaman sedikit luas, taruhlah 1000 batang gitu, 1000 kayak gini, 1000 anjir itu, kamu akan kelelahan sekali. Jadi sebelum tanam atau mungkin selesai tanam itu kamu langsung pergi ke pemotongan bambu ya. Iya, harus persiapkan itu, kalau enggak kamu akan kewalahan nantinya. Kewalahan ya. Iya. Itu untuk pemula ya, jangan anggap enteng seketika. Di sini banyak pemula yang gagal itu di sini. Mungkin tidak persiapkan terlebih dahulu anjir. Terus dia mungkin ya juga pekerjaan juga bukan hanya itu, kesana kemari, lalu kacang udah tumbuh subur, anjir belum disiapkan. Nah itu akan membuat kegagalan awal itu di situ. Anjir belum disiapkan, setelah mungkin dia udah intinya udah budet lah, budet gitu. Ya. Dan itu akan sangat mempersulit sekali, memerlukan waktu yang lama seketika. Harus dia baru kasih anjir sudah bulat, kita harus apa itu namanya ya, mencari tanaman itu untuk dirapikan ke anjir itu sangat membutuhkan waktu yang lama sekali, karena itu batang-batang atau solor yang masih muda itu gampang patah gitu. Nah ini kan kalau tadi Bapak berbicara anjir atau penopang atau lanjaran ini idealnya ini ditancapkan setelah umur berapa hari? Karena kalau saya lihat ini kalau menancapkannya sudah umur berapa hari begitu, ini akan berpengaruh terhadap akar nggak? Memutus akar nggak? Ini sebaiknya ditancapkan umur berapa hari, Pak? Atau mungkin sebelum? Kalau ini lahan janda ini anjir dulu, Mas. Kalau anjir dulu. Baru ditanam. Baru ditanam. Tapi kalau untuk memang benar-benar mau tanam kacang dan anjir itu duluan benih, mungkin kasih jarak sejengkal. Ya. Jadi tanaman terus sini tanaman juga kasih satu anjir, yang sini ke sini, yang sini ke sini. Kalau idealnya nih satu lubang pada tanaman ini idealnya dikasih 2, 3 atau 1, Pak? 2 ya. 2 itu. Ini kemarin kurang, Mas. Jadi ini 1 kan. 1. Oh ya, ini satu ya. Semua. Yang tapi sana kan 2. Idealnya 2 ya. Iya, idealnya 2. Supaya kelihatan rimbun. Ya. Oke. Sebetulnya 1 pun kalau memang pekerjaan ini aja dan teman-teman itu tidak sayang sama yang sudah ini bisa dipotong segini ya. Ini nanti akan jadi solor dan juga rimbun juga. Oh, ini bisa dipotong? Iya. Nggak sayang ini? Ya kalau nggak sayang, kalau saya kan ya bukannya sayang, tapi pekerjaannya juga nggak hanya tanam kacang saja, jadi ya itu biarkanlah.
sebenarnya kalau dipotong ini tetap akan panjang ke atas seperti ini. Iya, iya, maka akan menjadi 2 ya. Ya. 1, 2, 3 lah. Nah, Banyakkan. seandainya ini dipotong, ini disisakan berapa solor Pak idealnya? 2, 3 lah. 2 sampai 3. Ya, itu pun nanti akan tumbuh sorol lagi itu di batang yang pertama itu tadi. Akan tumbuh. Nah, ini contohnya ini juga akan tumbuh subur. Asal kita kasih pupuknya ya Pas ya, pas takarannya. sekarang. Oke, ternyata tanaman kacang ini tidak ribet-ribet amat, namun pas perawatannya memang harus sering kita kontrol begitu ya. Iya, intinya rajin-rajin lah ke sawah gitu aja. Karena tanaman kacang itu ya itu tadi pertumbuhannya sangat cepat. Jadi nanti kita akan kewalahan seketika solor itu sudah budet itu tadi. Jadi jangan sampai budet sama tanaman yang lain. Itu aja. Itu aja ya. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ya. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, siap. Nah, begitulah bincang-bincang kita hari ini bersama petani kacang yaitu Pak Eko yang sudah memaparkan beberapa poin-poinnya tentang budidaya kacang panjang ini. Semoga memberikan gambaran baru terhadap teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman kacang panjang ini. Oke, baik, terima kasih. Sodako subscribe serta komentar-komentarnya selalu ditunggu, dan saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video-video yang akan datang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.